Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, apa kabar semuanya pada pagi hari ini? Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan rahmat, hidayah, dan petunjuk dari Allah SWT sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran secara daring dengan kondisi yang sehat walafiat. Allahumma amin. Anak-anakku sekalian, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita terlebih dahulu berdoa dengan harapan semoga apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini mendapatkan ridho dari Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini Bapak akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh Pak Munawir pada pertemuan minggu yang lalu, yaitu tentang sumber hukum Islam. Adapun pada pembahasan kali ini akan Bapak lanjutkan, yaitu tentang sumber hukum Islam yang kedua, yaitu Al-Hadis. Tujuan pembelajarannya, nanti kita akan mempelajari kompetensi dasar menjelaskan tentang sumber hukum Islam. Tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari yaitu menyebutkan pengertian, kedudukan, dan fungsi Al-Hadis sebagai sumber hukum Islam kedua. Al-Hadis. Menurut bahasa, hadis berarti baru atau kabar. Sedangkan menurut istilah adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW atau segala tingkah laku Nabi Muhammad SAW baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapannya. Kedudukan hadis dalam ajaran Islam adalah sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Maksudnya, sesuatu perkara yang tidak didapati hukumnya dalam Al-Quran, maka hendaknya dicari dalam hadis. Hadis dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama adalah hadis qauliyah, yaitu hadis yang didasarkan pada segenap perkataan atau ucapan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua hadis fi'liyah, yaitu hadis yang didasarkan pada segenap perilaku atau perbuatan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga adalah hadis takririyah, yaitu hadis yang didasarkan pada persetujuan atau ketetapan Nabi Muhammad SAW terhadap apa yang dilakukan oleh para sahabatnya. Artinya Nabi Muhammad SAW memberikan penafsiran atas perbuatan yang dilakukan sahabatnya dalam suatu hukum Allah SWT. Seperti diamnya atas suatu tindakan yang dilakukan sahabat sebagai tanda persetujuan atau boleh atas perbuatan yang dilakukan oleh sahabat Nabi. Selanjutnya kedudukan hadis. Hadis merupakan sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada kita supaya mentaati hukum-hukum maupun apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, karena ada beberapa hukum yang tidak disebutkan dalam Al-Quran, sehingga Rasulullah SAW menjelaskan hukumnya, baik dengan perkataan, perbuatan maupun dengan penetapan. Anak-anakku sekalian, selanjutnya adalah fungsi hadis. Yang pertama adalah sebagai penguat atau pengukuh hukum yang telah disebutkan dalam Al-Quran, sehingga keduanya, Al-Quran dan hadis, menjadi sumber hukum yang saling melengkapi dan menyempurnakan. Contoh, larangan menyekutukan Allah sudah dijelaskan dalam Al-Quran, namun dikukuhkan lagi dalam hadis. Ini adalah fungsi hadis sebagai penguat atau pengukuh hukum yang telah disebutkan dalam Al-Quran.
Yang kedua sebagai penjelasan atau perincian terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum, yang masih bersifat global. Misalnya ayat Al-Quran yang memerintahkan untuk sholat, membayar zakat, dan menunaikan ibadah haji. Ketiganya masih bersifat umum atau garis besar, namun tidak diterangkan bagaimana pelaksanaannya, banyak rakaatnya, serta rukun dan syaratnya. Di sini fungsi hadis menjelaskan sehingga umat tidak kesulitan untuk melaksanakan perintah tersebut. Makanya fungsi hadis sebagai penjelasan atau perincian ini sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi, misalnya dalam hal sholat. Shollu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku melaksanakan sholat. Kemudian ketika melaksanakan ibadah haji, bagaimana Rasulullah melaksanakan haji, mulai dari cara memakai ihram, kemudian cara melempar jumroh, sampai kemudian yang paling akhir adalah tahallul. Itu semuanya dicontohkan oleh Nabi. Yang ketiga menjelaskan hukum-hukum yang tidak ada dalam Al-Quran. Hadis juga dapat berfungsi menetapkan hukum apabila dalam Al-Quran tidak dijumpai. Misalnya tentang najisnya suatu perkara yang di dalam Al-Quran tidak disebutkan. Misalnya tentang dilarangnya memakan binatang-binatang yang secara global hanya disebutkan dalam Al-Quran, maka dalam Al-Hadis nanti akan diterangkan secara terperinci. Ilmu yang mempelajari tentang hadis, yaitu ilmu mustalah hadis. Ilmu untuk mengetahui istilah yang dipakai dalam ilmu hadis. Kegunaannya untuk menilai kualitas hadis, apakah sahih atau benar atau palsu. Istilah-istilah yang perlu diketahui berkaitan dengan proses penyampaian sebuah hadis adalah sebagian yang berikut. Yang pertama, sanad, yaitu orang-orang yang menjadi sandaran dalam meriwayatkan hadis. Datangnya hadis itu dari siapa, kemudian berakhir sampai kepada siapa. Itu adalah sanad. Yang kedua, matan, yaitu perkataan atau isi hadis yang disampaikan. Ini disebut dengan matan. Kemudian yang ketiga adalah rawi atau perawi, yaitu orang-orang yang meriwayatkan hadis. Mulai dari pertama yang mendengar langsung dari Rasulullah, kemudian sampai yang meriwayatkan yang terakhir. Selanjutnya dilihat dari segi jumlah rawi yang menjadi sumber berita. Hadis dapat dibagi menjadi yang pertama, hadis mutawatir. Hadis yang memiliki banyak sanad dan mustahil perawinya berdusta, sebab diriwayatkan oleh banyak orang. Hadis mutawatir dibagi menjadi yang pertama adalah mutawatir lafzi, yaitu yang mutawatir lafadznya, yaitu hadis yang bersumber dari perkataan Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang mutawatir maknawi, yaitu hadis yang mutawatir maknanya, yang bersumber dari perbuatan Nabi Muhammad SAW. Hadis ini kualitasnya sama dengan keyakinan yang kita dapati apabila melihat dengan mata sendiri. Yang kedua adalah hadis ahad. Hadis yang tidak mencapai derajat mutawatir dapat dibagi menjadi dua. Ditinjau dari kuantitas atau jumlah, perawinya terbagi menjadi 3 macam, yaitu hadis masyhur, hadis aziz, dan hadis gharib. Yang pertama hadis masyhur, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 3 sanad yang berlainan. Kemudian yang kedua hadis aziz, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang rawi. Kemudian yang ketiga adalah hadis gharib, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 1 orang sanad. Dengan kata lain, sanadnya hanya seorang diri. Ditinjau dari segi kualitasnya dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah hadis sahih, yaitu hadis yang sanadnya cukup dan dari awal hingga akhir dan disampaikan oleh rawi yang sempurna hafalannya. Adapun syarat-syarat hadis sahih adalah yang pertama, sanadnya harus bersambung, tidak terputus.
kemudian perawinya sudah balik. Yang meriwayatkan hadis itu adalah orang-orang yang sudah balik, bukan anak-anak. Kemudian yang ketiga, perawinya berakal. Artinya tidak dalam kondisi terganggu kesehatan akalnya. Kemudian yang keempat, perawinya tidak pernah mengerjakan dosa besar atau tidak sering melakukan dosa kecil. Kemudian yang kelima, perawinya sempurna hafalannya. Karena syarat untuk menyampaikan hadis sahih, perawinya harus sempurna hafalannya. Tidak ada pengurangan dalam teks hadis itu. Kemudian yang terakhir, perawinya harus adil dan hadis yang diriwayatkan tidak bertentangan dengan hadis mutawatir atau dengan ayat Al-Quran. Karena fungsi dari hadis itu sendiri adalah sebagai penyempurna atau pelengkap atau penjelas dari Al-Quran. Yang kedua adalah hadis hasan, yaitu hadis yang dari segi hafalan perawinya kurang dari hadis sahih. Artinya perawinya kurang dari 6 kriteria supaya hadis tersebut bisa dikatakan sebagai hadis sahih. Kemudian yang ketiga adalah hadis dhaif, yaitu hadis yang kehilangan satu atau lebih dari syarat-syarat hadis sahih dan hadis hasan yang sudah Bapak sampaikan di atas itu. Maka dari ketiga hadis ini, sekarang ini banyak kita jumpai, tinggal kita bisa melihat apakah ini hadis sahih, hadis hasan, atau hadis dhaif, tentunya dengan melihat syarat dari hadis tersebut. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini saya kira cukup, dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini senantiasa mendapatkan ridha dari Allah SWT. Amin Allahumma amin. Marilah pertemuan kali ini kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.